Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan mempelajari aplikasi untuk membuat logo pada materi akhir semester ganjil ini. Baik, kita akan menggunakan aplikasi Splendid Logo Maker ya. Baik, aplikasinya akan saya tunjukkan. Aplikasi yang saya gunakan adalah ini ya, Splendid Logo Maker. Baik, sekarang kita akan cari di Google Play Store. Tulis saja pada pencarian namanya Splendid atau pembuat logo gratis 2020. Kenapa saya gunakan Splendid pembuat logo makernya? Sebenarnya banyak sekali aplikasi pembuat logo gratis yang lain. Namun, yang pertama, karena memang setiap aplikasi Android itu pasti ada iklannya ya teman-teman. Karena yang namanya aplikasi itu kan dibuat oleh orang untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan atau menggunakan aplikasi tersebut secara gratis. Namun saya menggunakan aplikasi yang minim iklan. Jadi kalian bisa menggunakannya secara nyaman dan juga aplikasi Splendid ini tidak terlalu rumit ya teman-teman ya. Silakan kalian download dan install terlebih dahulu teman-teman. Splendid Logo Maker gratis 2020 ya. Dan seperti aplikasi logo maker lainnya, Splendid ini mempunyai fitur-fitur yang hampir mirip dengan logo maker yang lainnya. Jadi ketika kalian sudah menguasai aplikasi logo maker Splendid ini, insya Allah untuk menguasai aplikasi logo maker yang lain akan lebih mudah lagi ya. Baik, kalau sudah kalian menginstalnya, memasangnya pada HP Android kalian, maaf sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya aplikasi logo maker ini membutuhkan akses internet. Bukan hanya aplikasi Splendid saja, tapi semua aplikasi logo maker itu membutuhkan akses internet ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu silakan kalian aktifkan data selulernya. Setelah kalian install, pasang aplikasi Splendidnya ya, Splendid atau logo makernya, maka nanti kalian akan disuruh untuk memilih. Yang pertama adalah bahasa, pilih bahasa Indonesia. Yang kedua adalah logonya untuk apa? Untuk kepentingan bisnis, untuk brandnya itu apa? Bisnis, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Itu silakan kalian tentukan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik, selanjutnya Ustaz akan mengenalkan fitur-fitur dari Splendid ini ya. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita harus mengenal terlebih dahulu. Jadi seperti pada materi tengah semester ganjil yang lalu, kita pertama kali itu belajar yang namanya mengetahui fitur dari aplikasi tersebut. Nah, fitur dari Splendid ini sangat-sangat mudah, simple. Mungkin kita bisa selesaikan materi aplikasi Splendid ini dalam 2-3 kali pertemuan saja ya. Nah, maka dari itu perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah profil. Ini profil. Maaf, settingan dulu, pengaturan. Nah, yang kedua adalah bagian penyimpanan saja. Nah, pada bagian ini kalian cukup pelajari hanya ini saja teman-teman. Cukup ini saja atau cukup ini saja. Ya. Hanya ini saja. Karena itu yang paling penting. Baik, sekarang kita akan lihat apa saja sih isinya. Pada bagian pengaturan, nih saya akan ulangi lagi. Pada bagian pengaturan ini ya, kita akan lihat isinya apa. Isinya cuma 2, yaitu pilihan bahasa yang sudah kalian tentukan di awal dan juga pilihan profil
nama perusahaan atau nama kamu sendiri, kemudian kategorinya apa, bisa kalian tentukan ya. Kalau kalian mendapatkan job project tentang pendidikan ya kalian pilih pendidikan saja ya. Kemudian klik tombol save. Dan ini juga nggak terlalu penting sih sebenarnya. Nah, yang kedua ini feature disimpan ini artinya kita melihat logo yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini ada iklan teman-teman, nggak usah khawatir. Kalau ada iklan seperti ini, kalian cukup tekan tanda silang di atas ini aja. Di sini ya, ini ada tanda silang kecil, klik aja. Nanti akan keluar. Ini adalah logo yang saya buat teman-teman. Jadi tadi penyimpanannya ada di folder disimpan. Oke ya. Klik tombol kemudian. Teman-teman, jadi sudah dua pengaturan yang kita pelajari. Yang pertama adalah setting. Kemudian yang kedua adalah disimpan. Sampai di sini bisa pahami ya. Sangat mudah, sangat simpel ini. Oke, selanjutnya untuk membuat logo yang perlu kalian lakukan adalah memilih kategorinya terlebih dahulu. Kategorinya dipilih. Milih mana pada misalkan bisnis. Kalian bisa menggesernya ke kiri dan bisa mendapatkan logo-logo bisnis. Dan logo di sini sudah free atau gratis, bisa kalian gunakan untuk kepentingan kalian. Kalau ingin lebih, tekan tombol kanan, maka akan disuguhkan kategori bisnis yang lainnya ya. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau ingin kembali ke rumah atau dashboard tadi, klik tombol back saja, back sekali lagi, maka kalian akan kembali ke rumah atau dashboard ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari alatnya dari Splendid Logo Maker ini. Sebagai contoh saya akan membuat logo baru teman-teman. Saya akan buat logo baru sebagai contoh ini aja. Yang mudah saja ini aja. Saya akan membuat logo kategori bisnis ya. Oke, ini ya. Ada iklan lagi, kalian nggak usah khawatir. Kalian hanya perlu menekan pada bagian silang pada bagian atas ini ya. Oke, kita tekan. Kalau sudah, maka dia akan memunculkan draft atau template-nya ya. Nah, alat pada Splendid ini ya cukup mudah, simple. Alatnya yang paling utama adalah pada bagian lapisan layer 1 di atas. Kemudian fitur teks, icon, unggah foto, dan latar belakang. Hanya 5 alat yang akan kalian gunakan untuk membuat logo. Sangat mudah bukan? Alatnya cuma itu. Baik, kita akan pelajari alat yang pertama yaitu layer. Layer di sini itu berfungsi untuk memindahkan letak posisi gambar. Sebagai contoh, ini kan ada gambar ikonnya, tagline, dan Dimas. Sekarang saya akan rubah, saya akan pindahkan. Tinggal klik saja pada gambarnya, arahkan pada sini ya. Misalkan tagline saya pindah ke gambarnya. Kita klik sembarang tempat, maka tagline-nya nggak terlihat teman-teman. Tagline-nya berada di belakang icon. Nah, bagaimana agar memunculkan tagline tersebut bisa di depan gambar? Pakai yang namanya lapisan. Nah, tagline-nya diangkat ke atas. Klik tombol atas ini. Ini ya. Klik tombol tersebut biar tagline-nya menjadi di atas. Kalau tagline sudah berada di atas seperti ini ya, maka otomatis tagline-nya akan muncul. Perhatikan. Nih ya, kita klik sembarang tempat. Nah, tagline-nya akan berada di atas, di depannya gambar ya. Oke teman-teman, itu alat yang pertama. Sekarang alat yang kedua yaitu teks. Teks berfungsi untuk memberikan teks atau memberikan kalimat pada logonya. Contoh,
Baik, contoh. Nah, dia akan muncul ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian bisa merubah dari settingan teks tersebut, dari warnanya, ukurannya, gaya, kemudian transparasi dan sebagainya ya di sini. Oke, itu tadi terkait dengan teks ya. Maaf. Teks. Sekarang kita hapus lagi teksnya, kita tadi ya. Nggak perlu aja. Kita masuk ke settingan yang ketiga, alat yang ketiga, yaitu icon. Nah, icon di sini ya berfungsi untuk menambahkan suatu bentuk yang lain. Nah, contohnya seperti ini, kita klik tombol icon. Nah, ini ada beberapa bentuk yang bisa kita tambahkan. Sebagai contoh, ini ya. Nah, sebagai contoh ini. Kita bisa posisikan di depan tulisan, kita pindahkan. Kita bisa pindahkan di depan tadi apa namanya tadi? Dimas ya. Nih kita bisa pindahkan Dimas ke atas saja. Nah, seperti ini jadinya ya. Itu fungsi dari icon teman-teman. Nah, yang selanjutnya ketiga adalah unggah. Unggah ya, unggah. Nih di sini. Yang ketiga adalah unggah. Kita akan unggah teman-teman. Unggah itu artinya kita akan menambahkan gambar di dalamnya. Nah, sebagai contoh saya akan menambahkan gambar. Nih kita bisa crop terlebih dahulu ya. Yang mana posisinya seperti apa? Kita crop dulu, kemudian kita sesuaikan aja. Nah, fungsi tool yang selanjutnya adalah undo. Ini kalau kalian terjadi kesalahan seperti ini, klik tombol undo di sini teman-teman. Ini undo-nya di sini, aduh. Ini undo-nya di sini ya. Ini diklik undo, maka dia akan kembali posisi semula. Oke, sekarang kita pindahkan gambarnya dulu, kita edit. Nah, seperti ini aja. Nah, ya. Oke, itu tadi feature unggah teman-teman. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Tool yang terakhir, kelima adalah latar belakang. Kelima. Ya. Kelima tinggal klik saja, pilih latar belakang yang kalian sukai. Seperti ini boleh ya. Nah, dari kelima alat tersebut Ustadz sudah sampaikan fungsinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada feature undo 6 dan feature simpan 7 ya. Ada 7 alat yang sudah kalian pelajari ya. Dan terakhir adalah alat yaitu simpan. Simpan di sini teman-teman. Iya, simpan. Nih, simpan ya. Klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan yang kalian sudah lakukan. Di sini ada keterangan 256 pixel, 512 pixel, 600 pixel, 1000 pixel. Nah, silakan kalian tentukan resolusi tertinggi yang kalian inginkan. Kalau paling tertinggi adalah HD, yaitu sekitar 1250 pixel. Kemudian untuk modelnya kalian bisa tentukan JPG atau PNG. Untuk hasil yang bagus kalian cukup pilih PNG saja ya. Kalau sudah, klik tombol unduh. Maka secara otomatis akan tersimpan pada HP kalian. Dan juga bisa langsung kalian bagikan melalui WhatsApp seperti ini ya. Klik tombol WhatsApp di sini atau Instagram ya. Baik, saya akan coba bagikan melalui WhatsApp. Nah, kita akan lihat. Nah, secara otomatis dia akan dibagikan sesuai dengan settingan pixel maupun model gambar yang sudah kita pilih ya. Oke, kita back saja. Seperti ini ya. Nah, hari ini kesimpulannya teman-teman,
kita sudah belajar pertama adalah settingan dari Splendid atau logo maker. Yang kedua adalah kita sudah belajar tentang alat-alatnya. Baik, yang pertama saya akan ulangi lagi. Yang pertama adalah settingan standar atau defaultnya ya teman-teman. Di sini, nih 1, 2, ya. Kemudian kalian bisa pilih logonya di bawah ini, nih ya. Kemudian kalau kalian sudah belajar juga cara melewati iklannya ya. Cara melewati iklan dengan tanda silang. Kemudian kalau sudah masuk gambar, kalian juga sudah belajar tentang alat-alat dari Splendidnya. Yang pertama adalah lapisan. Yang kedua teks, icon, unggah, kemudian latar belakang dan simpan. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Silakan kalian pelajari alat-alatnya. Untuk pertemuan depan kita langsung akan masuk ke praktek untuk membuat logonya ya. Baik teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung hati dan perasaan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.